Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Sebar Asia dari kelas IT 801 dengan NIM 2104010101009 pada mata kuliah Sistem Pakar. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal studi kasus yang telah diberikan sebagai jawaban untuk UTS. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama, sini ada pendahuluannya. Oke, dalam jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Di sini penelitiannya bertujuan untuk merancang sistem pakar yang dapat membantu dalam menentukan gangguan tidur pada tahap awal, dengan harapan untuk mencegah perkembangan kondisi yang lebih parah. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis datanya di MySQL. Fungsionalitasnya telah diuji secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sistem dengan hasil pemeriksaan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu sesuai dengan dokter. Nah, hasil identifikasi yang ditemukan di dalam jurnal tersebut di sini di jurnalnya lebih menekankan masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gangguan tidur serta masalah dalam memahami gejala dan mengobatinya. Diagnosis gangguan tidur sulit dilakukan secara akurat. Itu dikarenakan kurangnya pengetahuan medis, terutama di daerah yang tidak memiliki akses mudah ke layanan kesehatan. Kemudian solusi yang ditawarkan di sini yaitu untuk membantu masyarakat dalam diagnosis awal gangguan tidur. Nah, penulis di sini membuat sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining. Kemudian sistem ini dapat diakses melalui situs web dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Harapannya sistem ini akan membantu mencegah penyakit yang lebih serius. Situsnya dapat diakses melalui http puskesmastelagadewah.com. Untuk implementasi dari sistem tersebut, pertama di sini secara teknis bahasa pemrogramannya adalah PHP dan database, sebagaimana dijelaskan di awal. Ini digunakan untuk membangun sistemnya. Kemudian yang kedua, tampilan antarmukanya atau user interface-nya ini dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat. Jadi aplikasinya ini atau sistemnya ini dibangun dengan dibangun secara friendly user sehingga mereka atau masyarakat itu dapat menggunakan sistem tersebut untuk mendapatkan hasil diagnosa yang mudah. Kemudian pengujian fungsionalitasnya setelah dilakukan di situ dapat disimpulkan bahwa sistem memenuhi persyaratan. Kemudian berdasarkan data sampel dari 7 pasien yang sudah dilakukan, pengujian di sini yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa di situ menunjukkan hasil yang akurat. Dan untuk pengujian dan evaluasinya di sini admin menggunakan metode black box untuk menguji sistem. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan benar. Kemudian untuk akurasinya, aplikasi juga diuji dengan membandingkan diagnosis aplikasi dengan diagnosis pakar. Dan hasil yang didapatkan di sini juga menunjukkan bahwa sistem memiliki akurasi yang tinggi. Nah, pembelajaran apa saja yang didapatkan dan apa sih sarannya untuk pengembangan selanjutnya. Di sini dari hasil penelitiannya saya dapat menyimpulkan bahwa pengguna sistem pakar dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosis penyakit gangguan tidur secara dini. Nah, hasil pengujiannya di sini menunjukkan bahwa sistem memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan solusi yang tepat. Sarannya untuk pengembangan selanjutnya disarankan agar sistem ini dapat diperluas cakupannya sehingga lebih banyak gangguan tidur yang dapat diagnosis. Selain itu, perlu juga dilakukan pemeliharaan terhadap program aplikasi agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan optimal sesuai dengan kebutuhan informasi. Sebagai kesimpulan dari analisis jurnal tentang sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining ini yang berbasis web, yang dimana studi kasusnya di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Yang pertama, di sini pentingnya kesadaran akan gangguan tidur. Nah, masalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gangguan tidur ini menjadi sorotan utama.
kesadaran akan pentingnya tidur bagi kesehatan perlu ditingkatkan. Karena kita semua tahu bahwasanya tidur itu adalah waktu untuk istirahat uh, untuk organ-organ tubuh. Kemudian yang kedua di sini kontribusi teknologi informasi dalam kesehatan. Nah, jadi penggunaan sistem pakar berbasis web yang menjadi contoh bagaimana teknologi informasi dapat membantu dalam diagnosis awal penyakit, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga di sini ada manfaat sistem pakar. Uh, jadi sistem pakar yang dirancang mampu memberikan solusi awal dan mendorong pencegahan penyakit yang lebih serius dengan mendiagnosis dengan gangguan tidur secara dini. Selanjutnya pengujiannya di sini menunjukkan keberhasilan implementasi bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan dengan tingkat fungsionalitas yang baik. Dan yang terakhir, tentu perlunya pengembangan dan pemeliharaan. Nah, untuk masa depan, perluasan cakupan sistem pakar serta pemeliharaan yang berkala diperlukan agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menjawab dari soal yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.